Yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang buatakan Haril Handoko. Kami akan mempresentasikan tentang sistem IRP dari berbagai kasus atau dari berbagai modul. Modul yang pertama ada PT Pertamina, yang kedua PT JP Press Media Utama, yang ketiga PT Bank Sentral Asia. Untuk yang pertama, penjelasan dari PT Pertamina akan disampaikan oleh Usman. Kepada Usman dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Derizki. Yang modul pertama adalah PT Pertamina. Implementasi ERP suatu upaya transformasi perusahaan untuk menjadi lebih baik, khususnya dalam penyediaan sistem informasi yang handal yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi setelah implementasi sistem ERP terhadap kinerja individu dan juga terhadap utilisasi penggunaan sistem ERP masing-masing individu. Utilitas sistem ERP. Yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kualitas sistem dan kualitas informasi setelah implementasi sistem ERP terhadap kinerja individu dan juga terhadap utilisasi penggunaan sistem ERP masing-masing individu. Lalu yang kedua, kemudian untuk menganalisis pengaruh utilisasi sistem ERP pada kinerja individu dengan dimoderasi oleh Key Performance Indicator atau KPI. Utilisasi sistem ERP. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang didapat langsung dari karyawan yang menggunakan sistem ERP dengan menggunakan teknik penyebaran kuesioner. Sementara itu, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Structural Equation Modeling atau SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem quality terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap utilitas dan informasi quality terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap utilitas. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa sistem quality dan information quality terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja individu. Lebih lanjut, ditemukan juga bahwa utilisasi sistem ERP moderasi hubungan utilisasi sistem ERP terhadap kinerja individu. Nah, baik, yang berikutnya ada dari PT JP Press Media Utama yang akan saya bacakan sendiri. Konfigurasi sistem IRP sebagian besar adalah menyeimbangkan cara yang diinginkan oleh pelanggan untuk bekerja dengan cara itu dirancang. Sistem IRP biasanya membangun parameter berubah dengan banyak memodifikasi sistem operasi. Kostumisasi sistem IRP secara teoritis berdasarkan praktek-praktek terbaik industri dan dimaksudkan untuk digunakan sebagaimana adanya. Eksistensi sistem IRP dapat diperpanjang dengan perangkat lunak pihak ketiga. IRP vendor biasanya menyediakan akses ke data dan fungsionalitas melalui interface yang dipublikasikan. Ekstensi menawarkan fitur seperti pengarsipan, pelaporan, dan publikasi uang, menangkap data transaksional, akses data khusus seperti data pemasaran, sindikasi, dan analis tren terkait, canggih perencanaan dan penjadwalan atau APS. Migrasi data adalah proses memindahkan atau menyalin dan restrukturisasi atau menstrukturisasi ulang data dari sistem yang ada ke sistem IRP. Struktur perencanaan migrasi. 1. Mengidentifikasi data yang akan bermigrasi.
2. Tentukan waktu migrasi tersebut. Yang ketiga, hasilkan template data. Yang keempat, bekukan toolset. Yang kelima, memutuskan migrasi terkait setup. Dan yang terakhir, tentukan data pengarsipan kebijakan dan prosedur. Dari hasil pengamatan IRP, PT JP Press Media Utama, yaitu secara keseluruhan, sistem IRP sudah dapat mengintegrasikan atau mencocokkan dan memudahkan proses bisnis yang berjalan. Sistem IRP juga merupakan sistem yang baik dan cepat dalam pengelolaan data serta mudah dalam penggunaannya. Sistem IRP sudah terhubung dengan jaringan internet yang kuat dan memudahkan user dalam mengakses sistem. Kecepatan dan ketepatan input data dalam sistem sudah baik, sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas. Walaupun sudah cukup baik, namun komunikasi antar user kadang terganggu. Yang berikutnya ada dari PT Bank Sentral Asia yang akan dibacakan oleh Agil. Semakin ketatnya persaingan dalam lingkungan bisnis, mendorong perusahaan untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kinerjanya. Di era globalisasi, kecanggihan teknologi dalam lingkungan bisnis terus berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan teknologi ini tidak lepas dari bagaimana sebuah sistem informasi digunakan sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu inovasi berbasis teknologi yang dapat digunakan perusahaan adalah dengan mengimplementasikan Enterprise Resource Planning atau ERP guna membantu meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan. ERP merupakan sebuah sistem integritas berbasis komputer yang didesain untuk memproses transaksi-transaksi perusahaan dan memfasilitasi perencanaan yang terintegritas dan real-time, produksi dan respon konsumen. Adanya sistem ERP dalam sebuah perusahaan sebagai bentuk pengawasan operasional dan pemeliharaan sumber daya perusahaan. Selain itu, ERP membentuk sebuah standar pekerjaan yang lebih terintegritas sehingga mampu meningkatkan tanggung jawab terkait standar pekerjaan. Dengan adanya peningkatan pengaruh atas implementasi ERP terhadap efektivitas perusahaan, hal ini akan memberikan dampak terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adanya ERP dapat memberikan informasi secara akurat dan real-time kepada perusahaan. ERP mendukung proses bisnis dan efisien dari proses bisnis dengan mengintegrasikan seluruh unit tugas yang berhubungan dengan penjualan, produksi, pencatatan akuntansi, pengelolaan sumber daya, dan investasi dalam satu basis data yang tersentralisasi. Hal ini memudahkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dapat disimpulkan bahwa di era globalisasi saat ini, ERP sangat diperlukan oleh perusahaan-perusahaan guna meningkatkan daya saing serta meningkatkan nilai perusahaan di mata publik dan pemilik. Meningkatnya kinerja manajemen akan sejalan dengan meningkatnya dampak pada kenaikan profitabilitas. ERP juga dapat menaikkan kinerja perusahaan dilihat dari berkurangnya ketidakpastian perusahaan dalam membayar kewajibannya yang dilihat dari tanda negatif pada solvabilitas perusahaan. Terima kasih. Itu adalah beberapa kesimpulan dari beberapa jenis modul yang kami baca. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan terima kasih atas meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.